Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah analisa kebijakan pendidikan. Pada pertemuan yang perdana ini akan saya sampaikan materi ataupun ulasan secara singkat, deskripsi pembahasan yang akan kita singgung. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan cakrawala berpikir kita terkait esensi dari mata kuliah analisa kebijakan pendidikan ini. Mata kuliah ini tentu merupakan bagian dari subtema ataupun subpokok pembahasan dari analisa kebijakan publik. Ya. Nah, sebelum jauh menjelaskan tentang itu semua, saya ingatkan kembali bagi yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di awal perkuliahan. Setelah itu Anda berikutnya masuk ke menu aktivitas pembelajaran. Di menu ini saya minta Anda untuk bisa mengisi kontrak pembelajaran terlebih dahulu yang sudah ada di menu aktivitas pembelajaran, dan di sana ada tombol klik menu kontrak belajar. Silakan Anda isi formnya sesuai dengan yang telah saya sediakan. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita akan coba bahas tentang teori-teori yang berkaitan tentang analisa kebijakan publik. Ya, sebelum kita membahas pembahasan tentang analisa kebijakan pendidikan, maka terlebih dahulu saya akan singgung terkait teori dasar bahwa kebijakan pendidikan ini merupakan bagian dari teori analisa kebijakan publik. Mudah-mudahan sudah tampil di layar monitornya video yang saya sampaikan. Oke, ini materi kita. Theory of the Public Policy ataupun teori tentang kebijakan publik. Kebijakan publik ini adalah satu keputusan atau suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun sesuatu yang berwenang untuk mengatasi masalah publik sehingga diharapkan masalah itu dari tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Nah, jadi inilah sebuah makna dasar tentang kebijakan publik. Ciri utama dari kebijakan publik adalah satu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik. Ya, seperti yang disampaikan oleh Cochrane dan Malone, dia mengungkapkan bahwa public policy is the study of government decision and action designed to deal with matter of public concern. Jadi beliau mengatakan bahwa kebijakan publik ini adalah studi tentang kebijakan pemerintah dan tindakan yang terpola oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik. Begitu, itu adalah ciri utamanya. Kemudian berikutnya, jika kita lihat pengertian tadi, yang sederhana itu, maka keputusan menteri, presiden, direktorat jenderal, kepala dinas, direktur, rektor, kepala sekolah, RT, itu merupakan masalah kebijakan yang sifatnya publik. Dan itu menjadi dasar dari public policy. Adapun seperti yang dikatakan oleh Budi Winarno dalam bukunya Kebijakan Publik, saya kutip pandangan dia yang lebih luas dalam mengungkapkan tentang pengertian dari kebijakan itu sendiri. Dia mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, whatever government choose to do or not to do. Itu yang disampaikan oleh Budi Winarno. Jadi melakukan pun menjadi suatu kebijakan, tidak melakukan pun menjadi suatu kebijakan publik. Itu menurut Budi Winarno. Dengan demikian, berbagai keputusan pemerintah adalah kebijakan. Namun, membiarkan suatu tanpa ada keputusan juga merupakan suatu kebijakan. Nah, jadi melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan itu dianggap sebagai suatu kebijakan. Seperti Anda marah, karena lebih secara mikronya, Anda marah terhadap anak Anda. Boleh dengan kata-kata memarahinya atau cukup diam. Diamnya Anda ataupun berbicaranya Anda itu menjadi suatu kebijakan. Kalau dalam istilah Nabi Muhammad, takrirnya Nabi, diamnya Nabi pun menjadi sebuah kebijakan.
ataupun ucapannya Nabi, tindakannya Nabi pun menjadi sebuah kebijakan. Kalau kita tarik dalam persoalan hukum Islam. Kebijakan publik pada dasarnya tentu tidak bersifat permanen, tetapi harus selalu disesuaikan. Karena adanya perubahan keadaan, baik masalah politik, sosial, ekonomi, maupun adanya informasi yang senantiasa terus berubah. Nah, ciri utama dari kebijakan publik sendiri, seperti yang diutarakan oleh Plester dan Stewart, itu paling tidak minimum ada 3 ciri. Yang pertama ada formulasi, yang kedua ada implementasi, dan yang ketiga ada evaluasi. Nah, kalau kita jelaskan pernyataan Stewart tersebut, siklus kebijakan publik kurang lebih seperti ini. Munculnya permasalahan publik adalah titik awal dari perlunya keputusan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan. Jadi ketika ada masalah, segera pemerintah hadir begitu untuk memberikan putusan ataupun kebijakan publik. Masalah itu sendiri timbul karena adanya faktor ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tersedianya sarana prasarana. Jadi yang dimaksud dengan masalah itu adalah kesenjangan ataupun tidak terjadinya ataupun tidak sinkronnya antara harapan dengan kenyataan. Gitu ya, tidak. Jadi harapan kita A, kenyataan B. Nah, itu menjadi suatu masalah. Nah, misalnya kalau kita kaitkan contoh, para ekonom sering mengatakan adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand karena faktor kelangkaan sumber daya dan persoalan alokasi sumber daya yang langka. Kalau dalam persoalan pendidikan, tentu kebijakan publik terkait masalah COVID-19. Satu sisi, pemerintah mengharuskan belajar dari rumah. Tapi juga harus ada kebijakan yang berpengaruh terhadap ekonomi murid-muridnya, ataupun guru-guru dan dosen-dosen. Dan itu penting. Nah, ini juga harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan kebijaksanaan tentunya. Nah, lebih lanjut menurut Lester dan Joseph Stewart menggambarkan the policy cycle sebagai berikut ataupun kebijakan publik itu sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat di gambar nih, ya, yang pertama ada agenda setting ataupun isu awal untuk dirumuskan suatu kebijakan, yang kedua ada formulasi, ketiga implementasi, keempat evaluasi, kelima perubahan, dan keenam bisa dilakukan suatu pencabutan. Nah, dengan demikian ini bisa mendukung terhadap masalah kebijakan publik. Gitu ya. Jadi 6 agenda ini ataupun 6 siklus ini akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Bagaimana memformulasikan suatu kebijakan, mengimplementasikan suatu kebijakan, mengevaluasi suatu kebijakan, mengamandemen, melakukan perubahan kebijakan, bahkan mencabut kebijakan itu sendiri. Gitu. Nah, dengan siklus tersebut secara berulang dan sistematis, Lester ingin mengatakan bahwa siklus pembuatan tersebut harus runut, sistematis seperti itu. Ya. Atau pernyataan lain seperti William Dunn. Dia membagi siklus pembuatan kebijakan dalam 5 tahap. Kalau tadi Lester dan Stewart membagi menjadi 6, William Dunn membaginya menjadi 5. Yang pertama penyusunan agenda. Formulasi, ada adopsi kebijakan. Yang tadi beda ya, tidak ada adopsinya. Kemudian ada implementasi kebijakan dan ada evaluasi. Gitu. Ini kalau kita komparatifkan 2 teori tadi antara William Dunn dengan Stewart jelas beda. Tapi satu-satunya teori yang kemudian menggambarkan tentang bagaimana cara menyusun sampai memutuskan suatu kebijakan publik itu sendiri. Nah, yang ketiga, menurut Duffield W. Bromley, ada 3 level yang berhubungan dengan hierarki kebijakan publik. Yang pertama, ada policy level, yaitu institutional arrangement. Ya, yang kedua ada organization level. Yang ketiga ada operation level. Nah, di dalam ini ada arahan-arahan, jadi kebijakan dari mulai institusi teratas sampai institusi terbawah sebagai orang yang melaksanakan kebijakan itu pun harus sejalan dengan hierarkis. Tidak boleh ketika dari atas menyuruh A tiba-tiba ke bawah menjadi Z. Nah, begitu. Dalam hierarki policy level ini, paling tidak kebijakan level pertama ini berhubungan dengan batasan antara market dan no market. Jadi siapa yang menjadi objek kebijakan itu sendiri dan bukan dari kebijakan objek sendiri.
Level kedua berhubungan dengan allocation of benefit. Jadi mencari benefit dari kebijakan itu sendiri. Seperti dalam pajak misalkan untung ruginya apa yang diperoleh dan didapatkan. Untuk mengatur distribusi income dan outcome. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah keputusan tentang property right ataupun economic benefit. Jadi apa yang dihasilkan, gitu. Itu berbicara tentang level kebijakan publik hierarki menurut Dapil Bromley. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan sebagai pengantar dalam mata kuliah kita kali ini. Paling tidak perlu saya ingatkan bahwa kebijakan publik ataupun kebijakan pendidikan ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang harus disusun berdasarkan siklus tadi. Nah, tentu dalam menyusun suatu kebijakan publik harus memperhatikan kaidah-kaidah lain sehingga supaya kebijakan-kebijakan itu bisa menghasilkan kebijakan yang bijaksana. Maka kebijakan dan kebijaksanaan itu merupakan satu padanan yang utuh yang berbicara khusus masalah ruang lingkup secara integrasi dalam kebijakan publik. Demikian sebagai satu pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya kita diskusi terkait materi yang akan kita bahas di pertemuan perdana ini, yaitu tentang berbagai macam teori kebijakan publik. Silakan setelah Anda mempelajari materi ini dari aktivitas pembelajaran, silakan Anda langsung loncat dan isi kuis ataupun uji kompetensi yang sudah saya sajikan di menu uji kompetensi 1. Silakan isi sesuai dengan petunjuk pengisian. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, tetap jaga iman, jaga imun, insya Allah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.